Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4 ingin membuat tugas video mengenai kelangkaan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman di sini tahu apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya alam yang menyebabkan tidak sepenuhnya keinginan atau kebutuhan manusia terpenuhi sehingga mengakibatkan kelangkaan. Nah, teman-teman, di sini Dini akan menyebutkan 6 faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nah, faktor pertama itu yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, teman-teman, apa sih pertumbuhan penduduk itu? Pertumbuhan penduduk itu adalah lahirnya suatu keturunan yang mengakibatkan banyaknya populasi manusia atau meningkatnya suatu populasi penduduk. Nah, teman-teman, kan itu setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunnya pasti ada pertambahan di setiap wilayah, kepulauan, negara, bahkan di setiap provinsi penduduk itu pasti ada yang bertambahkan, teman-teman. Yang kedua yaitu sifat manusia. Kenapa sih sifat manusia ini, teman-teman, dapat menjadi faktor yang menyebabkan kelangkaan? Nah, teman-teman, manusia ini kadang memiliki keinginan yang memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang sangat banyak dan beragam. Hal ini yang dapat menyebabkan ia memiliki suatu benda lebih dari satu atau mengkoleksinya dengan berbanyak jenis sehingga yang lain belum tentu dapat dan merasakannya. Nah, teman-teman, contohnya kan di wilayah ini cuma ada segini persen, sedangkan dia aja sudah ngambil hampir dari setengah dan belum tentu hampir dari setengah itu yang mendapatkannya. Nah, terus teman-teman, faktor yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Kenapa sih perkembangan teknologi itu bisa menjadi salah satu faktor kelangkaan? Nah, ini penjelasannya, yaitu perkembangan teknologi di setiap negara berbeda-beda. Negara-negara maju biasanya memiliki penguasa teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menyebutkan teknologi dengan kata lain, negara dengan teknologi yang rendah, artinya perkembangan teknologi yang lamban di sebuah negara bisa memicu kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Kita kan berjualan online gitu. Nah, terus yang keempat ini ada demonstration effect. Nah, apa sih Dini demonstration effect itu? Demonstration effect adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruhnya oleh pola konsumsi masyarakat. Nah, yang kelima ada kerusakan sumber alam akibat ulah manusia. Ini, teman-teman, contohnya kita kan dapat menghasilkan sesuatu dari pepohonan, dari alam. Nah, karena manusia itu bisa penghasilan itu bisa langka. Contohnya, kita kan misalnya ini ada kayu bisa jadi kertas, jadi perabotan. Nah, karena manusia bisa membakar hutan sembarangan atau memotong sembarangan, menebang sembarangan, nah mungkin itu akan bisa menjadi kelangkaan untuk kita untuk membuat perabotan, bahkan kertas atau sejenisnya lainnya menggunakan alat-alat bahan-bahan hutan. Nah, yang keenam yaitu keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Nah, teman-teman, tidak semua manusia yang memiliki paham IQ dan pemikiran yang sama. Bahkan tidak semua manusia yang memikirkan apa saja dampak dari perilaku dan perbuatan yang ia buat. Nah, lanjut di sini kita akan menjelaskan yaitu apa sih cara untuk mengatasi kelangkaan.
cara untuk mengatasi kelangkaan itu, yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi untuk proses produksi. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian sumber daya. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan menjelaskan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa sih Dini tindakan, proses, dan prinsip ekonomi? Nah, di sini tindakan ekonomi itu yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga sumber daya alam yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan, yaitu apa barang yang harus kita produksi, yang kedua bagaimana memproduksi barang tersebut, dan yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui tindakan ekonomi yang tepat. Nah, teman-teman, di sini Dini akan menjelaskan mengenai contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih Dini contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, yang contoh pertama yaitu Ibu Tika. Ibu Tika ini membandingkan harga dari berbagai toko elektronik dan berusaha mendapatkan potongan harga. Nah, misalnya dia kayak gini. Di toko sana tuh saya belinya 70.000, lah kenapa di sini 100.000 gitu. Jadi dia nih mengharapkan di toko yang 100.000 nih dia bakal mendapatkan potongan harga dan harganya sesuai sama toko yang dia bilang di sana itu gitu. Nah, di sini juga Dini akan menjelaskan tentang motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini, teman-teman, berbeda-beda ya dari setiap orangnya. Tidak semua manusia memiliki atau melakukan motif ekonomi yang sama. Nah, contohnya motif seorang produsen melakukan kegiatan produksi atau untuk memperoleh keuntungan yang besar, atau misalnya sementara itu motif konsumen mengonsumsi berbagai barang dan jasa adalah untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Nah, teman-teman, di sini ada berbagai motif ekonomi. Motif yang pertama, motif terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan. Motif yang kedua yaitu motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong. Nah, yang ketiga yaitu motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Nah, motif yang keempat yaitu motif memperoleh kekuasaan perekonomian. Motif yang kelima yaitu motif pertukaran barang. Nah, motif yang keenam yaitu motif mengatur kegiatan ekonomi, dan yang terakhir motif meningkatkan kinerja pasar. Nah, teman-teman, di sini Dini akan menjelaskan prinsip mengenai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melengkapi suatu tindakan ekonomi, yaitu pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Nah, di sini juga Dini ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam kegiatan produksi. Nah, prinsip-prinsip dalam kegiatan produksi ini memiliki tujuan juga loh, teman-teman. Apa saja sih tujuannya, Dini? Nah, tujuan yang pertama yaitu produksi yang dihasilkan, tujuan kedua yaitu lokasi produksi, dan tujuan ketiga yaitu proses produksi. Nah, di sini Dini juga ingin menjelaskan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, dalam prosesnya ini kita juga akan terkena biaya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara sebagai berikut. Nah, menyusun skala prioritas, yaitu dengan menerapkan strategi pembelian dan menghemat pemakaian sumber daya. Nah, teman-teman, di sini Dini terakhir akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi dan kegiatan distribusi. Nah, di sini pada dasarnya prinsip seorang distributor bertugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Nah, teman-teman, di sini Dini akan menambahkan sedikit, teman-teman. Mau gimana pun kepintaran kita, gimana pun
tingkat pendidikan kita, gimana pun bentuk keuangan kita, dan dengan bagaimanapun bentuk ekonomi kita, itu tergantung akan pemikiran kita dalam menggunakan fasilitas, dalam menggunakan sumber daya alam. Itu tergantung kepintaran kita, bukan berarti karena kita kaya atau miskin. Semakin pandai kita mengelola, semakin banyak kita mendapatkan keuntungan. Mungkin itu saja yang dapat Dini sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.